Bapak Ibu Saudara terkasih, mari sebelum memulai ibadah kita saat ini, saya mengajak kita semua dimanapun kita berada untuk berlutut bersama sejenak. Kita meminta penyertaan dan pimpinan Tuhan atas ibadah kita saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat GBDI Barito dan Pemandangan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Saya percaya damai sejahtera Allah ada menyertai kita semua. Sekalipun apa yang kita lakukan saat ini secara online, lewat media, kamera yang ada, tapi saya percaya kuasa Tuhan sanggup dan akan menyatakan kuasanya bagi kita semua.
dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu katakan, ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus haleluya, Yesus haleluya. Oh haleluya, Yesus haleluya. Oh haleluya, Yesus haleluya. Amin, amin. Oh haleluya, Yesus haleluya. Amin, haleluya. Oh haleluya, Yesus haleluya. Satu hal Tuhan yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir dimanapun Tuhan. Engkau maha hadir Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau hadir di setiap jemaatmu, di rumah-rumah jemaatmu Tuhan. Baik jemaat Barito maupun jemaat pemandangan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kehadiran-Mu itu Tuhan membuat sukacita kami Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sukacita dan damai sejahtera itu Tuhan tetap dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu, kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu tetap menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan tetap memuji Engkau, meninggikan Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengurapan-Mu menyertai kami semua, pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Pengurapan-Mu yang sama Tuhan menjangkau setiap jemaat yang ada. Urapan-Mu menjangkau mereka, setiap jemaat-Mu yang ada. Kami sungguh percaya Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan
menghilangkan rasa takut Tuhan, menghilangkan rasa khawatir Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah namamu ditinggikan, namamu dimuliakan, dan namamu diagungkan Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan, sepanjang ibadah minggu ini Tuhan, Engkau ada terus bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua pelayan kami nyerahkan dalam tangan, terutama hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Taruhkan beban secara khusus buat hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami rindu, sungguh rindu Tuhan. Setiap kebenaran-Mu itu Tuhan, boleh kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan, dan membuat Tuhan iman kami Tuhan makin teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi menyerahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan. Dan kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan Engkau, kami siap mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kamu terus memuji Tuhan, memasuk hadiratnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Memujinya,
Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
Haleluya, untuk Maha Besar Bapa Surgawi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Maha Besar Bapa Surgawi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih boleh menikmati kebaikan, beribadah di gereja bersama seluruh sebagian dari para pemuji, ibu gembala. Kami semua dalam situasi yang mencekam ini. Kami tidak dapat beribadah satu atap dengan jemaat-Mu. Tapi kami yakin, iman percaya kami, Tuhan, kasih karunia-Mu mempersatukan kami dalam ibadah ini, dimanapun jemaat-Mu berada. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami akan terus menikmati kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana. Inilah anugerah yang terbesar kami peroleh daripada-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami sujud di bawah telapak kaki-Mu dan menyambut firman-Mu sebagai jawaban hidup kami untuk menghadapi tantangan yang semakin hari semakin berat. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami beriman kepada-Mu mutlak, dan karena Engkau berdaulat atas hidup kami jemaat-Mu, kami akan terima firman-Mu sebagai bagian yang utama di dalam peribadatan kami dan menjalankan pertobatan kami Tuhan, sehingga pertolongan dan perlindungan penyertaan Tuhan pasti akan menyertai kami, karena Engkau akan mengkuduskan kami dengan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu adalah kebenaran. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Bersabdalah lewat hamba-Mu. Kami telah membuka pikiran dan hati kami. Pikiran kami terang benderang dan hati kami lapang untuk menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan mengubah hidup kami, hidup jemaat-Mu, untuk menjadi lebih baik lagi dan maju terus dalam pelayanan, tanpa kami hiraukan segala gangguan, kuasa-kuasa penyesat, sakit penyakit, malapetaka, dan segala pencobaan. Hanya di dalam nama Yesus, oleh karena firman-Mu, maka kami terbebas dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih dan menyambut firman-Mu. Kami yakin kami semua sidang jemaat-Mu di mana saja mereka berada, bahkan di rumah masing-masing, dalam perjalanan, di rumah sakit, di mana dia berada mereka, Tuhan, Kau pasti mengurapinya, karena hamba-Mu yang telah Kau urapi ya Tuhan akan mengimplementasikan firman-Mu sebagai kekuatan yang tangguh untuk tetap berada di bawah kepat perlindungan Tuhan. Ini sembahyang kami, pengharapan kami, karena kami beriman dan pengharapan kepada Kristus Yesus. Dan kasih kami ya Tuhan terwujud oleh karena kasih karunia-Mu yang melingkup hidup kami, dan kami pun mampu mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Itulah perintah-Mu yang utama Tuhan, yang akan mengubah hidup kami, dan kami akan menjalankan kebenaran ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Banyak sekali kami mohon ke hadapan hadirat-Mu, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena kehendak-Mu adalah kehendak yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, berfirman Tuhan, bersabda Tuhan, kami akan menerimanya. Haleluya. Amin. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh,
memberkati dan beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPD Barito maupun jemaat GPD Pemandangan, dimanapun saudara berada. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, kita boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, kita percaya ketika Tuhan pelihara saudara, ketika Tuhan tetap memberi perlindungan dalam hidup saudara, ini adalah bentuk kesempatan yang Tuhan kasih bagi saudara dan saya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menginvestasikan yang terbaik untuk kehidupan kekekalanmu. Kesempatan untuk mengambil dan memutuskan pilihan yang tepat dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang saudara pilih, apa yang saudara tabur di dalam kehidupan saudara di dunia ini, itu akan kita tuai dalam kehidupanmu nanti di kekekalan. Jadi firman Tuhan datang bagi saudara jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai kita salah memilih ataupun salah melangkah di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam situasi-situasi ataupun kondisi yang terjadi hari-hari ini. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, masih mengenai peristiwa yang terjadi hari-hari ini yang menjadi pusat perhatian seluruh dunia mengenai virus corona. Bagi dunia, virus ini ataupun peristiwa ini adalah sesuatu hal yang baru dan memberi efek kejut tersendiri bagi seluruh dunia. Tapi bagi kebenaran firman Tuhan mencatat bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Ini sudah tercatat dan tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9, Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Firman Tuhan berkata bahwa nggak ada sesuatu hal yang baru. Bagi dunia, peristiwa mengenai virus corona ataupun yang seringkali kita katakan ini adalah penyakit sampar yang mempengaruhi seluruh dunia, ini adalah sesuatu hal yang baru. Tapi bagi firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Tidak ada sesuatu hal yang baru di bawah matahari. Saya pernah katakan bahwa sejarah itu selalu berulang. Setiap zaman atau siklus kehidupan sebenarnya pernah mengalami hal-hal yang sama. Perjalanan hidup bangsa Israel merupakan suatu contoh teladan yang Tuhan tulis dalam kebenaran firman Tuhan supaya gereja Tuhan, bagaimana dia menghadapi kehidupannya, supaya kita nggak jatuh ke lubang hal yang sama. Menghadapi hal yang sama, kita pernah menghadapi hal yang sama, hanya waktu dan kondisinya saja yang berbeda. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, ketika kata-kata Tuhan sudah tidak mempan lagi atau tidak didengar oleh umat Tuhan, ada masanya firman Tuhan berdasarkan fakta kebenaran firman Tuhan turun tangan untuk mempraktekkan di dalam kehidupan umat Tuhan. Ketika kata-kata itu Tuhan ngomong, hai umatku, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, taat dan setia, dengar-dengaran. Minggu lalu kita belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat. Ada 3 poin yang kita belajar. Di situ dikatakan, baiklah kita selalu memperhatikan perkataan firman Tuhan, baiklah kita selalu dengar-dengaran dengan perkataan firman Tuhan, baiklah selalu kita jaga hati kita apapun situasi kondisi yang kita hadapi, supaya kita memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, supaya setiap keputusan yang kita ambil itu jangan sampai berdasarkan pembenaran hikmat manusia, tapi benar-benar berdasarkan kebenaran hikmat Allah, benar-benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berfirman terus berkata-kata dalam kehidupan umat Tuhan, tetapi umat Tuhan tidak mau dengar-dengaran, umat Tuhan tidak mau dengar perkataan firman Tuhan, ada kalanya Tuhan praktekkan langsung di dalam kehidupan umat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita langsung supaya fokus kita, pikiran kita langsung tertuju dengan ada satu pribadi yang memiliki kekuasaan yang tak terhingga. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan pernah praktekkan secara langsung untuk mencuri perhatian umat Tuhan, untuk supaya umat Tuhan yang tadinya mungkin dalam keadaan zona nyaman, dalam keadaan baik, tenang, tidak terjadi apa-apa, tapi begitu Tuhan praktekkan langsung dalam kehidupan umat Tuhan, langsung fokus kita
kali. Masih ingat cerita mengenai Hosea? Bagaimana Tuhan perintahkan kepada Hosea untuk mengawini seorang pelacur. Dan ketika dia mengawini, baru perhatian bangsa Israel tertuju kepada Hosea, sehingga Hosea bisa berkata-kata dan mereka mau mendengarkan. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah Tuhan bisa pakai berbagai cara? Sama seperti hari-hari ini, Tuhan bisa pakai sebuah virus corona supaya fokus kita, perhatian kita tertuju di dalam kebenaran firman Tuhan, tertuju kepada perkataan firman Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 14 bagian terakhir, firman Tuhan berkata, kenapa Tuhan luaskan itu semua terjadi dalam kehidupan umat Tuhan? Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kadang-kala tanpa kita sadari, kita nggak takut, kita cuma ngomong, oh kita takut sama Tuhan, tapi perbuatan kita, keputusan kita, tindakan-tindakan kita, kehidupan kita, itu memperlihatkan bahwa sebenarnya kita nggak takut sama Tuhan. Makanya saya katakan Tuhan berbuat demikian supaya apa? Supaya manusia takut akan Tuhan. Supaya kita ingat bahwa keberadaan kita sampai detik hari ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai penyakit sampar, sebenarnya firman Tuhan berdasarkan fakta kebenaran firman Tuhan sudah pernah menuliskan ataupun menceritakan mulai dari zaman Musa sampai zaman Raja Daud. Ketika zaman Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-9 itu dikatakan bagaimana Tuhan menulahi bangsa Mesir. Di Keluaran 9 ayat yang ke-3 dan ke-4, bagaimana ada tulah kelima, bagaimana setiap ternak daripada bangsa Mesir saat itu mengalami kematian. Tapi ada perbedaan firman Tuhan, katakan mari kita sama-sama buka supaya kita bisa lebih jelas dan mengerti. Di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-3 dan ke-4, firman Tuhan katakan ini adalah tulah kelima pada saat itu. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Tapi ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Ini janji Tuhan, ada perbedaan. Dan kalau kita belajar mengenai bagaimana ke-10 tulah itu Tuhan luaskan ada di dalam kehidupan bangsa Mesir saat itu, tapi kita lihat bagaimana perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Sampai pada saat tulah yang ke-10, firman Tuhan berkata dan mencatat dengan jelas mengenai kematian, bahwa kematian itu hanya lewat bagi setiap bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan luaskan ini terjadi? Kalau kita tetap belajar di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi keberadaan saudara dan saya hari ini, kita masih tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kita masih diberi kesehatan, keluarga kita masih dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. Ada satu maksud tujuan daripada Tuhan. Supaya apa? Tuhan mau kasih lihat bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu kekuatannya tetap sama, kuasanya sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan pada waktu kita mengakui bahwa kekuatan Tuhan yang kita sembah itu sama, kita bisa masyhurkan lewat sikap laku, tingkah laku hidup kita. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita belajar, kita bandingkan dengan peristiwa pada saat zaman Raja Daud di dalam 2 Samuel 24 dan 2 Tawarik 6. Ini dua hal yang sama-sama pada saat itu bangsa Israel melihat ada penyakit sampar di depan mereka. Tapi perbedaannya seperti apa? Ketika zaman Musa, firman Tuhan berkata, tidak ada satu orang pun bangsa Israel yang merasakan tulah itu. Ada jaminan perlindungan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan semua bangsa Israel bisa keluar dengan selamat. Tapi berbeda dengan peristiwa ketika zaman Raja Daud. Sehingga ketika zaman Musa ada jaminan perlindungan Tuhan. Firman Tuhan mencatat dengan jelas semua bangsa Israel keluar dengan selamat. Bahkan ternak mereka semua dijamin oleh Tuhan. Tapi mengapa ketika zaman Raja Daud 70.000 orang
Dan di dalam 2 Tawarik 6, di situ dengan jelas tertulis 70.000 orang meninggal karena penyakit sampar. Hanya gara-gara satu kesalahan Daud pada saat itu. Tapi saya tidak mau bahas kesalahan Daud. Tapi yang saya berpikir dan renungkan, bukankah mereka juga umat Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa memilah-milah? Kok yang kena 70.000 orang ini? Kenapa kok bisa 70.000 orang ini meninggal kena? Bagaimana Tuhan bisa pilih, memisahkan yang dari sekian juta ini yang kena? Bukankah firman Tuhan katakan, tidak ada sesuatu hal terjadi tanpa seizin Tuhan? Jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Makanya di dalam kebenaran firman Tuhan ada salah satu cerita ataupun fakta yang sangat jelas. Firman Tuhan katakan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak anak-anak Tuhan begitu dia lihat Tuhan, dia lari, Tuhan, Tuhan, bukankah aku ke gereja demi namamu? Bukankah aku melakukan bersaksi demi namamu? Bukankah aku melakukan tanda mujizat demi namamu? Firman Tuhan katakan, enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Nah, hari ini kita belajar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal apa saja yang membedakan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan perkenanan atau tempat yang khusus di hati Tuhan dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin tidak mendapat tempat khusus di hati Tuhan, sesuai dengan fakta kebenaran firman Tuhan. Tadi saya katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Keluaran 12 ayat yang ke-7, kita compare berdasarkan pengalaman hidup bangsa Israel ketika mereka menghadapi tulah-tulah yang Tuhan izinkan pada saat zaman itu. Keluaran 12 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ini berbicara mengenai tulah ke-10. Ayat yang ke-13 kita loncat, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kita loncat ayat 23. Firman Tuhan berkata tetap di pasal yang sama, Keluaran 12, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ayat yang ke-24, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ayat yang ke-50, tetap di pasal yang sama, seluruh orang Israel berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Kenapa pada saat zaman Musa 100% semua bisa keluar dengan selamat? Semua tidak terima janji perlindungan Tuhan. Kuncinya ada di ayat 50. Seluruh orang Israel berbuat demikian. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka dengar-dengaran, mereka lakukan. Tapi poin pertama kita mau belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang membedakan? Setiap orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba, mereka wajib mengakui karya penebusan itu lewat sikap hidup perbuatan mereka. Seperti bangsa Israel pada saat zaman Musa. Pada waktu dikasih tahu Tuhan berfirman, mereka lakukan. Mereka lakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga ketika mereka lakukan bagian mereka, Tuhan lakukan bagiannya. Jadi poin pertama kita belajar, setiap orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba, mereka wajib mengakui karya penebusan itu dengan sikap hidup dan perbuatan yang mereka tunjukkan selama pengiringan mereka kepada Tuhan. Amin, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Banyak orang boleh klaim diri mereka orang Kristen, tapi berbicara mengenai kekristenan itu berbicara mengenai pengikut Kristus. Gaya hidupmu mencontoh, meneladani perkataan Yesus. Di mana perkataan Yesus bisa kau lihat? Di mana perkataan Yesus bisa kau renungkan? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Seseorang yang sudah ditebus oleh darah anak domba, dia wajib meresponi dengan mengakui karya penebusan itu. Makanya tadi saya bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini
bilang, oh kita nggak perlu takut, Mazmur 91. Wah, pokoknya nggak perlu. Virus corona harus takut sama kita. Semua harus takut sama kita. Bukankah firman Tuhan katakan kita cuma menontonnya? Saya amini perkataan Mazmur 91. Saya adalah bagian daripada orang-orang yang percaya penuh dengan perkataan firman Tuhan. Tapi tunggu dulu. Firman Tuhan katakan ada sesuatu hal yang mesti kita lakukan supaya janji pengenapan firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Makanya saya kasih perbandingan. Kenapa di zaman Musa semua bangsa Israel 100% bisa keluar, sementara kok saya renungkan kok waktu terjadi peristiwa penyakit sampar di zamannya Daud, kok ada 70.000 orang meninggal? Bagaimana Tuhan memilah? Yang pertama, seseorang yang sudah ditebus oleh darah anak domba, dia wajib mengakui karya penebusan itu dengan sikap hidup dan perbuatannya. Gak cuma ngomong, saya orang Kristen, tapi apakah engkau sudah mencontoh dan meneladani perkataan Yesus? Kalau engkau lakukan itu, saya percaya janji perlindungan Tuhan seperti di Mazmur 91 dan Mazmur 31 itu akan menjadi bagian dalam hidup anak-anak Tuhan, khususnya hari-hari ini. Kapan kita mengakui karya penebusan salib Yesus, darah anak domba yang tercurah bagi saudara dan saya? Apakah cuma dalam keadaan tidak ada masalah, tidak ada badai? Firman Tuhan katakan enggak. Setiap waktu dalam hidupmu, bahkan di dalam Ulangan 5 ayat 32 sampai dengan 33, firman Tuhan berkata, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan juga ulang lagi. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Firman Tuhan katakan harus diucapkan berulang-ulang, dikasih ingat. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Tangan ini berbicara mengenai kuasa Tuhan, supaya setiap kali kita lihat, oh iya ya, bukankah saya hidup sampai hari ini karena kuasa Tuhan? Menjadi lambang di dahimu, supaya setiap apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, fokus kita adalah perkataan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan menjadi senter, menjadi pusat di dalam kehidupan saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mengakui karya penebusan salib Yesus artinya mengikuti ketetapan-ketetapan dan perintah Tuhan dengan setia. Sampai kapan? Sampai hembusan nafas terakhirmu. Apapun situasi kondisi yang kita hadapi, kalau engkau mau janji pengenapan firman Tuhan di dalam Mazmur 31 dan Mazmur 91 itu berlaku dalam hidup saudara dan saya, mari kita mengikuti ketetapan-ketetapan dan perintah Tuhan dengan setia. Ini adalah sama tandanya dengan kita mengakui karya penebusan salib Yesus Kristus. Poin kedua, apa yang membedakan perkenanan Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan? Berdasarkan tadi kita lihat cerita mengenai zaman Musa dan zaman Raja Daud di dalam kitab 2 Samuel 24 ataupun di dalam kitab 2 Tawarik, firman Tuhan katakan, karena kesalahan Raja Daud 70.000 orang Israel meninggal karena penyakit sampar. Apa sih yang membedakan? Padahal kita sama-sama anak Tuhan. Amsal 4 ayat 23 ini sudah kita ulas kemarin pada minggu yang lalu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan katakan manusia cuma bisa lihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita. Amin. Tuhan lihat seberapa besar hati kita melekat kepada Tuhan, seberapa besar kita mengasihi Tuhan yang kita sembah, seberapa besar kualitas pengiringan percaya kita kepada Tuhan. Semua Tuhan lihat. Manusia kanan kiri saudara, pasangan hidup saudara, gembala saudara, hamba Tuhan gak bisa lihat, tapi Tuhan lihat. Tadi saya katakan saya terlalu yakin dan percaya penuh Mazmur 91 itu akan menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi firman Tuhan mencatat dengan jelas ada sesuatu hal standar sehingga Mazmur 91 itu menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Coba kita buka di dalam Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14, firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan janji Tuhan akan luputkan. Bahkan Tuhan akan bentengi kepada setiap orang yang mengenal betul siapa pribadi Tuhan yang dia sembah. Bahkan firman Tuhan katakan di ayat yang ke-15, kalau kita berseru di dalam masa kesesakan kita, Tuhan akan menjawab dan meluputkan setiap kesesakan yang ada. Kesesakan seperti apa? Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, di Mazmur 91 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ini menjadi ayat yang sangat populer hari-hari ini. Terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan apa? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Jadi poin kedua kita belajar, bagaimana supaya kita terima janji pengenapan firman Tuhan mengenai perlindungan Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan di tengah-tengah masa kesesakan kita. Hati kita harus melekat sama Tuhan. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, itu secara automatically janji perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Udah otomatis firman Tuhan katakan waktu kita ada dalam masa kesesakan, di dalam lembah kegelapan, firman Tuhan katakan engkau cuma berseru. Tuhan bilang aku akan turun tangan. Firman Tuhan katakan jangan takut kepada setiap umat Tuhan kalau hatimu melekat kepada Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah hati kita masih melekat kepada Tuhan? Apakah hati saudara masih melekat kepada Tuhan? Di tengah-tengah masa kesesakan, apakah hatimu masih melekat kepada Tuhan? Apakah hatimu masih percaya dengan perkataan firman Tuhan bahwa Dia Allah yang meluputkan engkau, bahwa engkau hanya menontonnya? Apakah kita hidup masih menjadi pelaku firman? Apakah kita mengakui karya penebusan salib Kristus Yesus dalam hidup saudara dan saya? Bukankah firman Tuhan katakan Dia adalah El Roy, Allah yang melihat segala sesuatunya? Saudara gak perlu ngomong apa yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan saudara, tapi Dia Allah yang tahu segala sesuatunya. Saudara gak perlu bilang Tuhan hari ini saya seperti ini Tuhan, Tuhan hari ini kehidupan yang saya hadapi Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, aku adalah El Roy, Allah yang melihat setiap umatku yang hatinya melekat kepadaku. Dia katakan aku adalah El Shaddai, Allah yang maha perkasa. Bukankah fakta-fakta di dalam kebenaran firman Tuhan sudah menuliskan bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang perkasa, bahwa Allah yang saudara dan saya sembah Dia adalah El Shaddai, Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu bersama saudara dan saya di dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah tolong kita di tahun-tahun sebelumnya dengan setiap peristiwa-peristiwa yang ada, masakan Tuhan melepaskan saudara dan saya di hari-hari ini di dalam kesesakan kita? Saya percaya di tengah situasi kondisi yang mungkin secara ukuran dunia kita merasa di dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tapi firman Tuhan datang menjadi jaminan dalam hidup saudara dan saya. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku adalah El Roy, Allah yang melihat segala sesuatunya. Akulah Immanuel, Allah yang selalu beserta saudara dan saya. Saudara boleh takut kalau ternyata hidup saudara tidak melekat kepada Tuhan, tapi hari ini Tuhan kasih kesempatan kepada saudara dan saya untuk kita berubah. Mari kita lekatkan hati kita kepada Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan saudara. Poin yang ketiga dan yang terakhir, Mazmur 31 ayat yang ke-21. Mazmur 31 ini berbicara mengenai aman dalam lindungan Tuhan. Mazmur 31 ayat 21, firman Tuhan berkata, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan,
Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Poin yang ketiga kita belajar berdasarkan Mazmur 31 di ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Hatinya tidak mudah diombang-ambingkan lewat setiap peristiwa kondisi yang ada. Tidak menyimpang itu artinya taat dan setia ikut perintah Tuhan. Makanya kalau kita belajar dalam kepemimpinan Yosua, di awal kepemimpinan Yosua, Tuhan berfirman kepada Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9 diulang lagi sama Tuhan. Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, hai umat Tuhan, hai jemaat GPD Barito dan Pemandangan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya percaya kalau kita lakukan bagian kita. Tadi di poin pertama dikatakan kita mengakui karya salib penebusan Yesus Kristus dengan cara apa? Mengikuti ketetapan-ketetapan dan perintah Tuhan. Yang kedua, hati kita melekat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, artinya kita taat dan setia ikut perintah Tuhan. Saya percaya janji perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Makanya firman Tuhan katakan, kuat dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya terbatas. Tetapi kekuatan yang Tuhan yang kita sembah, dia tidak terbatas. Firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada umatnya, jangan takut. Apapun peristiwa yang kita hadapi, jangan takut. Bukankah peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu itu menjadi suatu peringatan bahwa kalau dulu Tuhan tolong umatnya, hari ini dan ke depannya Tuhan juga pasti menolong umatnya. Tadi saya katakan saudara harus takut kalau ternyata dalam kehidupan saudara ada sesuatu hal yang memang harus saudara bereskan. Tapi hari ini datang kabar baik. Tuhan masih kasih kesempatan kepada saudara untuk memperbaiki kehidupan pengiringan saudara kepada Tuhan. Kalau memang masih ada hal-hal yang mungkin harus diperbaiki, ini waktunya Tuhan. Jadi 3 poin kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana supaya umat Tuhan itu terima janji Tuhan mengenai perlindungan Tuhan. Yang pertama adalah mengakui atau meresponi karya penebusan salib Yesus dalam hidupnya. Yang kedua, hatinya melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita tetap taat dan setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hatinya kuat dan teguh. Firman Allah itu menjadi lem yang kuat sehingga hatinya tidak goyah lewat situasi dan kondisi yang dilihat dan dirasakan. Saya percaya ini menjadi jaminan dalam hidup saudara dan saya, sehingga firman Tuhan bisa berkata, Dia adalah Yahweh, aku adalah aku, firman Tuhan katakan. Dia adalah Yahweh Jireh, Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan hidup saudara. Dia adalah Yahweh Mekadishem, Tuhan yang menyucikan kehidupan saudara. Bahkan firman Tuhan katakan dia adalah Yahweh Nisi, Tuhan adalah panci dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dia adalah Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kehidupan saudara dan saya. Dia adalah Yahweh Sebaot, Tuhan bala tentara, dia yang berperang ganti atas setiap apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bahkan dia katakan dia adalah Yahweh Shalom, dia adalah Tuhan sumber damai. Di saat kecemasan kita, di saat segala sesuatu yang mungkin berusaha melemahkan iman percaya kita, tapi dia datang sebagai Yahweh Shalom yang memberi sumber damai dalam hidup saudara dan saya. Bahkan dia katakan dia adalah Yahweh Syamah, bahwa dia selalu hadir dalam setiap musim hidup saudara. Dia hanya sejauh seruan doa saudara. Dia adalah Yahweh Sidkenu, Tuhan keselamatan kita. Dan yang terakhir dia berkata, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta saudara dan saya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar lewat kebenaran firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini dan sore hari ini, kita sama-sama belajar janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Waktu kita lakukan bagian kita, saya percaya janji perlindungan Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu dia bilang, aku adalah Yahweh sama. Dia selalu hadir dalam setiap hidup saudara. Dalam setiap kondisi apapun dalam hidup saudara, dia selalu hadir. Kemudian waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, kita ada di dalam kesesakan, dan kita mulai bilang, Tuhan, Engkau adalah Yehova El Shaddai. Engkau adalah Yahweh El Shaddai, Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu, Tuhan. Saya percaya Dia adalah Yahweh Shammah. Dia hadir, kekuatan yang kuasanya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun mungkin saat ini kita tidak berjumpa secara fisik, tapi saya percaya kekuatan kuasa doa umat Tuhan itu bisa Tuhan perhitungkan sebagai suatu kebenaran di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari, apapun keadaan kondisi saudara hari-hari, percayalah, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dialah Immanuel, Allah yang selalu beserta saudara dalam setiap musim hidup saudara. Dia katakan Dia adalah Yehova Rafa. Mungkin hari-hari ini ada di antara umat Tuhan yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Waktu engkau di dalam kelemahan tubuh, engkau mengalami kekhawatiran, ketakutan. Tuhan, apa ini? Mungkin ada yang bilang, oh karena batuk pilek, tapi engkau sudah mulai berpikir, jangan-jangan saya kena virus corona. Oh, atau mungkin ada yang bilang, Tuhan, saya udah suspek, Tuhan. Bagaimana, Tuhan? Tapi hari ini firman Tuhan datang, janji perlindungan Tuhan datang bagi kehidupan umat Tuhan. Firman Tuhan katakan Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Firman Tuhan katakan sehelai rambut dalam hidup saudara dan saya tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau kita lakukan bagian kita, kita percaya penuh dengan karya penebusan salib Yesus Kristus, kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan taat dan setia, kita bawa hati kita melekat kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya percaya bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian. Tuhan yang bersama kami. Kalau Tuhan bersama kami Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan hari-hari, apapun fakta yang kami lihat dan kami dengar hari-hari ini Tuhan,
percaya firman-Mu ya dan kami percaya perkataan-Mu hidup dan berkuasa. Makasih buat pesan firman-Mu saat ini. Terima kasih buat penguatan yang daripada-Mu bagi kami. Haleluya. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau Allah El Roy, Engkau mengetahui segala sesuatunya. Glory bagi oh haleluya. Engkau El Shaddai, Allah kami yang maha kuasa. Engkau tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu yang sudah datang bagi kami semua saat ini. Di tengah ketakutan kami, di tengah kecemasan kami, di tengah kekhawatiran kami, Engkau datang menenangkan kami semua dengan kebenaran firman. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau yang memegang kendali atas alam semesta. Engkau yang berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Semua ada di dalam kendali. Kami sudah terima kebenaran. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengakui, meresponi kebenaran-Mu. Kami lakukan dengan taat setia. Hati kami terus melekat kepada kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Taat dan setia untuk melakukan segenap perintah firman. Dan kami percaya bahwa kami sudah lakukan dengan taat dan setia. Engkau adakan pembelaan yang daripada-Mu. Engkau akan menunjukkan kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu yang ajaib bagi setiap kami umat-umat-Mu yang setia, taat melakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu yang sudah kami terima saat ini. Biarlah Roh Kudus Engkau kerjakan lebih jauh dalam kehidupan kami semua. Hidupkan benih kebenaran, dan biarlah kami boleh lakukan dalam keseharian kehidupan kami semua. Tolong hamba-Mu, Bu Gembala kami, beserta Bapak Gembala dalam tugas penggembalaan yang ada, baik di GBDI Barito maupun GBDI Pemandangan. Kekuatan Allah Roh Kudus tetap ada, menyertai, menolong, menopang tugas penggembalaan yang ada. Dan terus Tuhan membukakan rahasia firman-Mu pada gembala kami, baik Bapak Gembala maupun Ibu Gembala. Sehingga kami terus Tuhan boleh dikuatkan iman percaya kami. Kami boleh bertumbuh dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh menjadi gereja yang sempurna yang Engkau dapati. Terpujilah bagi Engkau kekal buat selama-lamanya. Dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan kami semua yang percaya. Kami sudah terima kebenaran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala.
Puji Tuhan, kegiatan sepanjang minggu, kegiatan wadah-wadah tetap kita lakukan di dalam ibadah doa keluarga di rumah masing-masing. Untuk kegiatan hari Minggu depan, itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut, mungkin lewat setiap pengumuman yang ada di grup, dari keluar lewat satu pintu dari Sekretariat GPD Barito. Kami masih menunggu himbauan dan arahan baik dari majelis pusat maupun dari pemerintahan yang ada. Saya percaya firman Tuhan katakan gak ada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan, dan semua pasti akan berjalan dengan baik. Tugas kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mau tunduk, taat, dan setia dengan dengaran dengan perintah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan sebuah pujian dan kita akan tutup ibadah kita. Kamu katakan El Shaddai, Engkau Allah yang kuasa. kasih buat pimpinan Roh Kudus dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami boleh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi karya Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap umat Tuhan dimanapun keberadaan mereka Bapa. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang ada di dalam kelemahan tubuh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kaulah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan kuasa bilur-bilur darah Yesus sanggup menyempurnakan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan mereka Tuhan, apapun keadaan umat Tuhan hari-hari ini Tuhan, hamba percaya Tuhan Engkaulah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan mereka Tuhan. Hamba percaya Tuhan janji perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang taat dan setia mengikuti perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap pelayan Tuhan yang telah ikut ambil bagian Tuhan di dalam ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Biar kiranya Tuhan sendiri yang membalas, memberkati setiap jerih lelah pelayanan mereka Tuhan. Teguhkan panggilan-Mu dalam hidup mereka Bapa. Jadikan mereka Tuhan sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Biar lewat hidup mereka
nama-Mu terus akan dimasyurkan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap Tuhan pemerintahan yang ada Bapa, khususnya dalam mengatasi Tuhan permasalahan-permasalahan negara yang ada Tuhan, khususnya dalam bidang kesehatan Tuhan, di mana Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatunya Bapa. Kami berdoa Tuhan mulai daripada jajaran yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi Tuhan, sampai Tuhan jajaran yang terendah Bapak, Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Bapak Menteri Kesehatan Tuhan. Biarlah hikmat marifat Allah ada dalam kehidupan mereka Bapak, sehingga mereka boleh Tuhan memutuskan ataupun menyelesaikan segala sesuatunya berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah lewat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengasihi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi bangsa negara kami Tuhan, biarlah Tuhan ini menjadi suatu momentum Tuhan untuk bangsa dan negara ini lebih lagi mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan mencurahkan Tuhan setiap kuasa Tuhan boleh terjadi Tuhan. Ada hujan pertobatan Tuhan, ada hujan Tuhan boleh menyatakan kuasa mujizat Allah terlepas Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Kau memakai setiap umat Tuhan lewat kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menyatakan siapa Tuhan yang kami sembah Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap persembahan yang telah dibawa umat-Mu Tuhan, baik persembahan syukur Tuhan, korban-korban yang sudah dibawa umat-Mu Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan, milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali berdasarkan iman, tidak mau mengecewakan hati Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat atasnya. Setiap pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka, Tuhan akan buat berhasil. Apabila itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Bahkan keturunan mereka akan dijamin dan dipelihara oleh Tuhan, menjadi keturunan-keturunan ilahi yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Setiap para pelayan Tuhan yang ada, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya setiap penyertaan dan perlindungan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Setiap umat Tuhan yang ada di rumah mereka akan kembali menjalankan aktivitas mereka. Biarlah kiranya penyertaan dan perlindungan Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera Allah menjadi bagian dalam hidup mereka. Perlindungan Tuhan menjadi nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus